استحباب سجود الشكر عند حصول نعمة ظاهرة أو اندفاع بلية ظاهرة, yaitu istihbabu sujud syukri, anjuran atau sunnah sujud syukur inda husuli ni'matin, ketika memperoleh sebuah nikmat yang zahirah, atau indifa'in baliyatin zahirah, atau tatkala kita terhindar dari sebuah musibah yang zahirah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, dari Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kharajna, kami keluar, ma'a Rasulillah, bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, artinya melakukan sebuah perjalanan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Min Makkah nuridul Madinah, min Makkah, dari kota Makkah, nuridul Madinah, menuju kota Madinah al-Munawwarah. Falamma, maka tatkala kunna, kami, qariban, perjalanan sudah hampir mendekati, min Azwara, Azwara ini sebuah tempat yang terletak antara kota Makkah, kota Madinah. Nazala Rasul sallallahu alaihi wasallam, nazala, turun, kemudian rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangannya, pada Allah sa'atan, lalu Rasul berdoa sa'atan, beberapa saat, thumma khara sajidan, kemudian Rasulullah melakukan sujud, pamaka tatawilan, dengan sujud yang cukup lama, ya, yang lama. Thumma qama, kemudian Nabi bangun, wa rafa'a yadayhi, lalu mengangkat kedua tangan, sa'atan, beberapa saat. Thumma khara sajidan, kemudian Nabi sujud kembali. Fa'alahu thalathan, Nabi lakukan demikian 3 kali. Wa qala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni sa'altu rabbi wa syafa'tu li ummati. Yang aku lakukan itu, ini aku sesungguhnya memohon kepada Tuhanku, wa syafa'tu li ummati, untuk memberikan syafaat atau pertolongan kepada umatku. Fa'atani thulutha ummati, Allah mengabulkan permohonanku untuk memberikan syafaat. Thulutha ummati, baru 1/3 umatku. Wa kharatu sajidan li rabbi syukran, lalu aku lakukan kembali sujud kepada Tuhanku, syukran, dengan rasa syukur kepada Allah. Thumma rafa'tu rasi, kemudian aku angkat kepalaku, fasa'altu rabbi li ummati, lalu aku memohon kepada Tuhanku, li ummati, untuk umatku. Fa'atani thulutha ummati, lalu Allah memberikan kepadaku kembali 1/3 umatku. Wa kharatu sajidan li rabbi syukran, lalu aku sujud kembali untuk Tuhanku, syukran, dengan rasa syukur. Tsumma rafa'tu ra'si fasa'altu rabbi li ummati fa'atani thulutsal akhir, kembali aku mohon kepada Allah untuk memberikan syafaat kepada umatku. Allah kabulkan 1/3 daripada umatku. Wa kharatu sajidan li rabbi, rawahu Abu Daud, hadis riwayat Abu Daud.
Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata sujud. Sujud. Apa itu sujud? Sujud kalau dalam artian secara deskripsinya, sujud itu gambarannya kita tempelkan jidat kita tempelkan jabah kita ini, yang jabah merupakan salah satu anggota tubuh yang paling berharga, ke tanah sebagai gambaran tunduk dan patuh kita kepada Allah. Itu sujud secara gambaran deskripsi, makna deskripsinya. Tempelkan daripada salah satu anggota tubuh kita ini yang paling berharga, sebagai bentuk daripada tunduk patuh kita kepada Allah. Itu orang sujud. Maka gambaran secara deskripsi ini menunjukkan kita ini seorang hamba Allah yang dhaif, yang lemah, yang ba'is. Kemudian kalau secara makna rohaninya, maknawinya, maka orang sujud itu menunjukkan hatinya siap untuk diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Siap untuk mengikuti daripada syariat-syariat yang Allah turunkan, Allah dan Rasul perintahkan. Jadi kita siap diatur oleh Allah. Itu gambaran orang sujud. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan aqrabu ma yakunul 'abdu bi rabbih wa huwa sajid. Satu posisi, satu kedudukan dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala, fa huwa sajidun, maka tatkala hamba tersebut dalam posisi sujudnya. Tadi kita salat sujud, dan itu merupakan salah satu daripada rukun salat. Maka tempat sujud disebut masjid. Masjid artinya ismul maskan, tempat sujud. Maka Masya Allah, di tempat inilah, di masjid inilah terkumpul daripada hamba-hamba Allah yang pengen dekat hatinya kepada Allah dengan sujud kita. Itu gambaran secara deskripsinya dan maknawinya. Kalau kita kembangkan kata sujud di sini, yang artinya secara hakiki kita tunduk patuh kepada Allah, siap dengan aturan Allah. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma kana qaulal mu'minina idza du'a ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Dan jawaban orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah apabila diserukan Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, Rasul menghakimi perkara di antara mereka, maka jawaban orang-orang beriman, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami patuh, kami taat. Wa ulaika humul muflihun, mereka adalah golongan orang-orang yang beruntung. Jadi bentuk ketika kita mengakui daripada hamba yang lemah, yang dhaif, yang tidak ada apa-apanya di hadapan Allah, disitulah bentuk sujud secara makna, baik deskripsi atau makna secara hakiki. Ma'asyiral muslimin wa zawratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika kita sudah mengakui akan
keagungan, kebesaran Allah, ketinggian Allah. Dengan kita memahami siapa diri kita sebenarnya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada dari diri kita sifat sombong sekecil apapun kalau begitu. Hilang daripada sifat takabur sombong. Siapa orang yang paling sombong di dunia misalnya, taruhlah Raja Namrud contoh. Raja yang zalim, yang lalim, yang mengaku dirinya lebih hebat daripada Allah. Enggak seada apa. Cuma dikasih Allah, yaitu nyamuk. Nyamuk masuk melalui hidungnya, bersarang di otaknya. Raja Namrud yang sombong, yang mengaku dirinya lebih hebat daripada Allah. Allah kirim nyamuk masuk ke dalam otaknya. Sampai meninggalnya Raja Namrud dengan sebab nyamuk. Cuma nyamuk. Apalagi kita. Oleh karena itulah ketika kita dalam sujud, secara makna hakiki kita akan mengakui alam yarul insan anna khalaqnahu min nutfatin wa idza huwa khasimun mubin. Hai manusia, tidaklah kau berpikir, tidaklah kau gunakan akalmu, dari mana kau diciptakan? Ternyata min nutfatin, dari nutfah, dari air hina. Jadi kalau demikian ketika kita betul-betul maknanya secara sujud, maka Masya Allah bercucuran air mata. Fakhara sajidan, bersimpuh di hadapan Allah. Betapa kita adalah hamba yang sangat lemah, yang dhaif. Yang di mana diri kita ini ternyata hanya Allah ciptakan dari min nutfatin. Dalam surah Al-Insan, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Nabtali, dari nutfah amsyaj, dari air mani yang bercampur. Spermatozoa bertemu dengan ovum kalau dalam ilmu biologi. Dari itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan sujud yang betul-betul sujud, seseorang bisa akan mendapatkan halawatul iman sebenarnya. Manisnya iman, bagai manisnya madu ketika betul-betul sujud. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Bukhari wa Muslim, dia mengatakan salasun man kunna fihi wajada halawatul iman. Ada 3 perkara apabila seorang dalam dirinya ada yang 3 perkara ini, wajada halawatul iman, niscaya akan merasakan manisnya iman. Ayakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwa. Ketika dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada segalanya. Cintanya kepada Allah dan Rasulnya melebihi daripada cintanya kepada yang lain. Maka orang sujud, ketika dia sujud dengan khusyu'an wa tadarru'an hudurul qalb, dia akan menangis, hatinya akan merasakan dekatnya dia kepada Allah dan Rasulnya. Itulah halawatul iman. Rasa manisnya iman, bagai manisnya madu. Ma'asyiral muslimin, itu bentuk sujudnya. Jadi maka itulah dikatakan kata Nabi, aqrabu ma yakunul 'abdu bi rabbi fa huwa sajid. Posisi sujud seseorang, maka itulah posisi yang paling dekat dia kepada Allah. Ma'asyiral muslimin. Kemudian sujudu asy-syukr. Syukur. Berarti ada sujud syukur, gitu ya. Ada sujud tilawah, ada sujud syukur. Nah, sujud syukur ini inda husul ni'matin, yaitu ketika memperoleh nikmat. Hadis tadi
Afadal hadis masru'iyatu sajadati syukr wa istihbabuha 'inda husul ni'matin li nafsi aw li ghairi. Jadi masru'iyah, disyariatkannya saja sujud syukur, wa istihbabuha, dan disunahkannya, dianjurkannya, 'inda husul ni'matin, ketika memperoleh nikmat, di nafsihi, untuk dirinya, awli ghairi, atau nikmat yang diperoleh orang lain. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita lihat hadis tadi, berarti ada satu perintah, disunahkan masru'iyatu sajadatu syukur, sujud syukur. Sujud syukur dalam rangka apa? Dalam rangka kita memperoleh nikmat Allah. Bisa jadi dalam rangka kita terhindar daripada sebuah baliyah, cobaan dari Allah. Itu juga sebagai bentuk syukur, lalu kita disunahkan untuk melakukan sujud sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Apa itu nikmat? Dalam hadis rawahu at-Tabrani, rawahu al-Baihaqi, Rasulullah bersabda, at-tahadduts bin ni'matillahi syukrun wa tarkuha kufrun. At-tahadduts bi ni'matillahi syukrun, nyebut-nyebut nikmat Allah itu sebuah tanda syukur. Maka dalam Al-Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun terhadap nikmat Tuhan fahaddits, maka sebut-sebutlah sebagai sebuah rasa syukur kita kepada Allah. Jadi kalau seandainya kita dapat nikmat lalu kita bahagia, maka berikanlah kebahagiaan itu untuk, bukan hanya untuk diri kita, juga untuk orang lain. Itu implementasi rasa syukur kepada Allah. Tetapi Bapak yang dirahmati Allah, apakah dengan kita cuma mengucapkan syukur melalui lisan saja, lalu kemudian tidak ada implementasi dalam nilai-nilai kehidupan kita? Seseorang ketika sudah betul-betul merasa dirinya dapat nikmat Allah. Nikmat Allah itu, kalau dalam bahasa seorang pakar bahasa, Al-Imam Al-Jurzani rahimahullah, kalau diartikan syukur itu apa, nikmat itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Pemberian. Jadi nikmat itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang baik dan lezat untuk digunakan manfaatnya bagi kehidupan dunia akhirat, kebahagiaan dunia akhirat. Itu nikmat. Segala pemberian dari Allah itu nikmat Allah yang baik dan lezat dipergunakan untuk dimanfaatkan kebahagiaan dunia akhirat. Jadi apapun itu kebaikan dari Allah, itulah sebuah nikmat Allah. Maka ketika kita mendapat anugerah nikmat Allah, tak lain adalah alhamdulillah, walhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Anak kita sudah dapat jodoh, alhamdulillah. Dapat keturunan, alhamdulillah. Apapun bentuk kebaikan, alhamdulillah. Dan ucapan alhamdulillah ini di bibir, tapi wa tasdiqun bil qalb. Bukan hanya cukup dengan di bibir, tapi wa tasdiqun bil qalb, yaitu keyakinan yang mantap bahwasanya ini semuanya adalah pemberian Allah. Nah, ketika ini kita sudah mengakui akan bahwasanya nikmat dari Allah, maka satu lagi implementasinya, amal jawarih, itulah dalam bentuk perbuatan kita. Ucapan kita alhamdulillah, walhamdulillah, alhamdulillah, ya Allah. Nah, bentuk ungkapan rasa syukur itu implementasinya. Maka dalam bahasa Al-Imam Ghazali, orang yang bersyukur itu adalah salah satunya adalah implementasinya bagaimana dia menjalankan syariat-syariat Allah dan Rasulnya.
Dia patuh tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Itu bahasa Imam Ghazali. Maka ketika Allah perintahkan daripada salat, orang yang bersyukur dia kerjakan salat. Ada perintah puasa. Jadi itulah. Jadi akan dapat halawatul iman, manisnya iman. Kalau gambarnya secara zahir Bapak sekalian, deskripsinya ada sebuah pohon keimanan. Kalau pohon itu kita gambarkan ada akar, ada batang, ada dahan-dahan, dan juga buah-buahan. Begitu. Ini gambar deskripsinya. Orang betul-betul bersyukur kepada Allah, sehingga mendapatkan halawatul iman. Akar itu diibaratkan akidah. Akidah. Akar yang menghujam ke bumi sebagai sebuah pondasi akidah. Maka di situ kalau kita mempelajari akan akidah, keyakinan, kepercayaan kita terus rukun iman, arkanul iman sittah, al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadri khairi wa syarri min Allah Ta'ala. Ada 6. Iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, yaumil akhir, qadar dan qadar. Akidah digambarkan akar yang kuat menghujam ke bumi. Ketika akidah sudah kuat, maka akan memunculkan batang yang menjulang ke atas langit. Batang yang kuat, yang bagus, yang tidak rapuh. Mengapa? Dari pondasi sudah kuat. Dari akar, dari batang ini apa? Syariah. Syariah kumpulan daripada aturan-aturan Allah dan Rasul yang wajib dikerjakan oleh seluruh mukallaf. Ada salat, ada puasa, ada zakat sebagainya. Tapi tidak cukup dengan itu. Ada akhlak. Maka orang yang bersyukur ketika dia ucapkan alhamdulillah, yakin kepada Allah, maka satu, dia berakhlak kepada Allah. Sebagai bentuk ungkapan rasa syukurnya, dia menjalankan daripada perintah Allah. Maka pantaslah dikatakan orang ketika mendapatkan nikmat Allah, anugerah Allah, dia sujud syukur sebagai ungkapan dia telah mendapatkan manisnya iman. Masya Allah. Bapak rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka at-tahadus bi ni'mati la syukrun wa kufrun. Jadi kalau kita seumpama mohon maaf. Kita hidup di Indonesia nih, Pak. Ini gambaran secara makronya nih. Kita hidup di Indonesia. Indonesia ini negara yang dikatakan gemah ripah lojinawi gitu. Yang kaya, yang subur. Pernah ada orang Arab dialog dengan saya. Ente dari mana? Indonesia. Indonesia, kita antum minal jannah, dia bilang. Indonesia itu negara potongan sebagian surga katanya. Percikan surga katanya. Kenapa ini? Banyak, Masya Allah, indah, kekayaannya melimpah. Indonesia. Orang Mesir yang ngomong begitu. Indonesia itu potongan surga. Begitu indahnya, kayanya. Nah, ini sebuah nikmat Allah. Tetapi kalau seandainya orang-orang yang punya berwenang untuk mengurus negara ini tidak bersyukur kepada Allah, mohon maaf. Kita khawatir dengan firman Allah surah An-Nahl ayat 112. Wa daraballahu mathalan kanat qaryatan aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan faqafarat bi an'amillah. Allah permisalkan sebuah negeri yang tadinya adalah negeri yang kaya, yang aman, yang sentosa.
aminatan mutmainnatan yatiha rizquha ragadan. Allah limpahkan rezeki berlimpah ruah min kulli makan, dari semua tempat. Kan ingat ayat ini kayak Indonesia, kita nih orang Indonesia, ya Allah dikasih kekayaan luar biasa, keindahan lautannya, daratannya, di bumi Indonesia tersimpan berbagai macam sumber daya alam yang luar biasa, kaya Indonesia. Tapi hati-hati kata Allah, fakafar bi an'umillah, dengan sebab kufur terhadap nikmat Allah. Gak bisa menggunakan kekayaan alam yang indah. Kalau bahasa PMP dulu kita belajar pendidikan moral Pancasila, kalau bahasanya kita tidak menggunakan tuh pasal 33 tentang masalah ekonomi. Dengan sebab kerakusan daripada para pejabatnya, mutropuha mereka lebih mengedepankan hidup hedonisme materialis, lebih memikirkan daripada kesejahteraan golongan mereka, tapi rakyat tidak dipikirkan, yang pada akhirnya terjadilah korupsi, nepotisme, KKN dan sebagainya. Allah murka, fakafar bi an'umillah, maka fa'adakallahu libasal ju' wal khawfi ma kanu yasna'un. Bisa terjadi Indonesia yang tadinya subur, makmur, gemah ripah laut jinawi akan menjadi sebuah negara yang diliputi dengan kelaparan, dengan kemiskinan. Fa'adakallahu libasal ju' wal khawfi ma kanu yasna'un. Yang hidup daripada rakyatnya penuh dengan kekhawatiran. Bima kanu yasna'un, dengan sebab yang mereka perbuat. Dengan sebab apa? Kufur nikmat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itulah at-tahadduts bi ni'matil syukur wa kufur. Maka Nabi teruskan, man lam yashkurul qalil la yashkurul katsir. Siapa orang yang tidak bersyukur, berterima kasih dengan yang sedikit, niscaya tidak akan berterima kasih, bersyukur dengan yang banyak. Maka Bapak sekalian rahmati Allah, kalau kita gambaran nih, tadinya seorang pemuda, dia belum punya jodoh, dia minta kepada Allah, Allah kasih jodohnya, alhamdulillah ya Allah. Sudah punya jodoh, sudah menikah, belum punya keturunan, dia minta kepada Allah, ya Allah ikan keturunan, Allah kasih keturunan, alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukru lillah, alhamdulillah wa syukru lillah. Udah punya jodoh, udah punya istri, udah punya suami, belum punya keturunan, dikasih Allah keturunan. Dikasih Allah keturunan, belum punya rumah, Allah kasih rumah, alhamdulillah. Udah punya rumah, belum punya kendaraan, motor, Allah kasih motor, alhamdulillah. Udah punya motor, belum punya mobil, dikasih Allah mobil, alhamdulillah. Udah punya motor, udah punya mobil, belum punya kereta. Sebab dia bersyukur dari yang kecil tuh, dari kecil. Jadi lama-lama, la in syakartum la azidan wa la in kafartum. Awalnya kita enggak punya apa-apa, dengan sebab rasa syukur kepada Allah, Allah kasih. Alhamdulillah. Maka setiap anugerah nikmat Allah, jangan lupa alhamdulillah. Walhamdulillah, summa alhamdulillah. Nikmat itu. Maka orang yang suka mengucapkan alhamdulillah, kata Nabi, wa ja'ala ghinahu fi qalbi, Allah jadikan rasa cukup dalam dirinya, hatinya. Enggak pernah keluh kesah. Enggak ada ya makan apa ya. Allah sudah tanamkan hatinya rasa syukur, rasa cukup dalam hati. Wa ja'ala fi qalbi ghina, dalam hatinya rasa syukur. Nah, yang terakhir Bapak sekalian, jadi sujud syukur sebuah hal yang mustahab, yang dianjurkan. Nah, memang kalau sujud syukur ini Bapak sekalian
bacaannya tidak seperti yang kita subhana rabbiyal a'la itu. Tapi kalau ini ada sajada wajhiyya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu bacaan sujud syukur sama dengan kayak sujud tilawah gitu ya. Kita kalau sujud tilawah di situ ada ayat yang menunjukkan untuk tilawah, kita sujud tilawah bacanya sama sajada wajhiyya alladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini saja Bapak sekalian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Yang pada intinya, marilah kita senantiasa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat. Dan insyaallah dengan kita sujud maka akan menimbulkan rasa manisnya iman dalam diri kita di saat kita sujud. Karena apa katanya? Aqrabu yakunul 'abdu bi rabbi fa huwa sajid. Kita seorang hamba sujud di hadapan Allah dengan khusyu'an wa tadru'an, maka akan rasakan manisnya iman dalam dirinya. Merasa dirinya kecil di hadapan Allah. Allah yang maha besar, Allah yang maha agung. Di saat itulah orang yang sujud seperti dirinya sebutir pasir di tengah padang pasir yang luas. Orang yang sujud saat itu seperti satu bintang di tengah miliaran bintang di langit. Orang yang sujud saat itu seperti satu buah air, satu tetes air di tengah samudra yang begitu luas. Atau satu buah pohon di tengah hutan yang sangat luas.